Halo teman-teman Kopi Wi-Fi Channel. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa kalau ada keperluan keluar rumah, patuhi protokol kesehatan ya. Di video kali ini aku akan bercerita tentang Thor Ragnarok, di mana Thor dimasukkan di penjara karena peristiwa di Avengers Age of Ultron. Gak usah pakai lama ya, buruan nonton alur ceritanya video ini. Dan setelah nonton, seperti biasa, jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Setelah gagal dalam pencariannya untuk menemukan batu keabadian dan juga telah diputuskan oleh Jane kekasihnya di bumi, ia tertangkap dan digantung dengan rantai di atas lubang api sebelum dibawa ke depan api yang mengerikan oleh iblis Surtur. Thor mengira Surtur telah mati dibunuh oleh ayahnya, tetapi Surtur masih hidup. Surtur berencana dengan ditangkapnya Thor, ia akan menghancurkan Asgard selamanya. Sambil mengalihkan pembicaraan, Thor berusaha memanggil palunya. Setelah palunya di tangan Thor menghancurkan Surtur. Setelah bebas dan Surtur hancur, Thor akan kembali ke Asgard dengan membawa tengkorak milik Surtur untuk diletakkan di Asgard. Thor memanggil Heimdall, penjaga jembatan Bifrost, tetapi jalan menuju Asgard tidak terbuka. Thor menjadi kesal, tapi tak lama kemudian pintu Asgard terbuka. Ternyata sekarang yang menjaga jembatan Bifrost itu adalah penjaga baru yang bernama Skurge. Thor menanyakan keberadaan Heimdall. Skurge hanya menjawab bahwa Heimdall dipecat oleh Odin karena telah melakukan pengkhianatan, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui. Sesampainya di Asgard, Thor kaget melihat patung besar Loki yang diperankan oleh Tom Hiddleston berada di depan kerajaan. Dan melihat ayahnya Odin sedang duduk-duduk, menikmati pertunjukan drama tentang pengorbanan heroik Loki saat melawan para Dark Elf. Mengetahui akhir cerita drama yang sedang ditampilkan, Thor mengetahui bahwa yang sekarang menjadi ayahnya itu adalah Loki. Thor masih memancing hingga Loki mengaku. Thor mengancam menggunakan Mjolnir. Mjolnir dilemparkan jauh dan ia berdiri di belakang Loki yang menyamar menjadi ayahnya. Karena ketakutan Loki yang menyamar menjadi ayahnya langsung berubah wujud menjadi dirinya sendiri. Penduduk Asgard terkaget-kaget, karena mereka menganggap bahwa selama ini kalau itu adalah Odin. Thor menanyakan di mana ayah mereka berada. Loki tidak menjawab, hingga ia mengancamnya. Ternyata ayahnya diletakkan di panti jompo yang berada di New York City. Thor dan Loki segera pergi ke tempat di mana Loki meninggalkan ayah mereka. Sesampainya di sana ternyata panti jompo itu sudah digusur. Mereka akan melakukan rencana selanjutnya, tapi secara tiba-tiba Loki ditarik sebuah lubang dimensional dan meninggalkan sebuah kartu dengan alamat. Thor pergi menuju ke alamat yang tertulis. Di sana ternyata rumah Dr. Stephen Strange. Dr. Strange adalah penguasa seni mistik di bumi, ia dapat menggunakan teleportasi kemana saja. Ia akan membantu Thor menemukan ayahnya Odin, tetapi ia meminta agar semua orang Asgard harus meninggalkan bumi. Dan Thor setuju. Dr. Strange berkata bahwa Odin ada di Norwegia. Lalu Thor terus-menerus diteleportasi di sekitar Strange Sanctum, pengalaman yang membingungkan hingga Thor memerintahkan Dr. Strange untuk menghentikannya. Dr. Strange membuka ruang dimensional untuk Thor menuju ke tempat ayahnya berada. Sebelum Thor pergi, ia menginginkan Loki kembali. Lalu Loki jatuh dari ketinggian, Loki marah dan akan menyerang Dr. Strange. Dr. Strange langsung mengirim mereka melalui portal lain, dan mereka tiba di Norwegia tempat ayah mereka berada. Mereka menemukan Odin di Norwegia berdiri di tepi tebing yang indah. Thor menyuruh Loki melepaskan mantranya, tetapi Odin berkata ia sudah melepaskan mantra Loki. Lalu Odin berkata bahwa ibu mereka sudah memanggilnya dalam arti ia sedang sekarat. Odin mengajak mereka untuk duduk dan berbicara. Odin berbicara bahwa Ragnarok sudah mendekat. Thor bersikeras bahwa ketika dia menghancurkan Surtur, dia mencegah Ragnarok. Odin mulai bercerita bahwa Hela, anak sulungnya yang juga merupakan kakak mereka, ia adalah Dewi Kematian dan akan merebut Asgard dari mereka. Odin mengurungnya dalam penjara karena pada saat itu ia memiliki rasa laparnya akan kehancuran dan Odin tidak dapat mengendalikannya. Tapi selama dikurung, kekuatannya malah menjadi tak terbatas. Thor berjanji bahwa mereka dapat mengatasinya secara bersama-sama. Tapi Odin berkata bahwa mereka sudah di jalan yang berbeda, jadi Thor harus mengatasinya sendiri. Lalu Odin mengatakan bahwa ia menyayangi mereka, dan ia pergi meninggalkan mereka.
Begitu Odin pergi, Hela benar-benar muncul serta menyapa Loki dan Thor. Mereka saling memperkenalkan diri. Hela menyuruh Loki dan Thor untuk berlutut karena ia adalah ratu mereka. Mereka tidak mau, lalu Thor melemparkan Mjolnir ke arah Hela. Tetapi Hela dapat menangkapnya dan menghancurkannya. Loki yang ketakutan, menyuruh portal menuju Asgard dibuka melalui jembatan Bifrost. Namun Hela juga memasuki portal dan menyingkirkan Loki dan kemudian Thor dari portal itu sebelum memasuki jembatan Bifrost. Sesampainya di jembatan Bifrost, Volstagg menanyakan siapa dia dan di mana Thor berada. Tapi dengan cepat ia membunuh Volstagg dan Fendrall. Skurge ketakutan dan ia memperkenalkan diri sebagai tukang bersih-bersih karena tahu Stutch berbohong untuk keselamatannya, ia merekrut Stutch untuk bekerja dengan ia. Hela kemudian segera menuju Asgard dengan Stutch. Sementara itu Thor jatuh di sebuah planet yang bernama Sakar. Ia jatuh di gundukan sampah, tak lama kemudian datang orang-orang planet itu menyerangnya. Karena senjata Mjolnirnya telah hancur, Thor tidak dapat melawan mereka. Dan akhirnya Thor pasrah ditangkap oleh mereka. Tak lama kemudian datanglah Valkyrie yang menginginkan Thor dan mengalahkan para orang-orang yang menangkap Thor. Thor bebas dan ia mengucapkan terima kasih, tetapi ternyata Valkyrie sama saja dengan mereka, hanya ia menangkap Thor dengan menempatkan perangkat kecil yang mengejutkan di lehernya. Thor pingsan karena kejutan perangkat yang di lehernya dan Valkyrie membawa Thor ke kendaraan miliknya dan mereka pergi menuju suatu tempat. Sementara itu di Asgard, Hela dihalangi oleh pasukan-pasukan Asgard. Lalu Hela mengenalkan diri bahwa ia adalah anak pertama Odin. Tapi mereka tidak membiarkan Hela masuk ke Asgard, mereka mulai menyerang Hela. Hela membunuh mereka semua tidak terkecuali Hogun, pemimpin pasukan. Kembali ke Thor. Thor berada di kursi tahanan dan ia diserahkan kepada Grandmaster. Grandmaster adalah pemimpin di Sakar, tempat Thor berada sekarang ini. Lalu Thor melihat Loki, dia menyuruh Loki melepaskannya. Loki berkata ia tidak bisa. Pada saat Grandmaster menanyakan apa ia mengenal Thor, Loki menjawab ia tidak pernah melihat Thor. Tidak ingin membahayakan posisinya, Loki berpura-pura tidak peduli dengan saudaranya. Kemudian Thor dilempar ke ruang bawah tanah dengan yang lainnya. Lalu Thor berkenalan dengan yang lain di sana terutama dengan Koksi manusia batu, sambil ia melihat sekeliling mencari jalan keluar. Sementara di Asgard, Hela memasuki ruang tahta Asgard dan menghancurkan atap yang menggambarkan Odin dan keluarga kerajaan, serta pemerintahan Odin yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Ternyata di balik atap yang dihancurkan Hela, terdapat cerita Hela yang sebenarnya di mana itu merupakan sejarah kelam Asgard di mana Odin dan Hela menaklukkan 9 alam sebelum dia dibuang oleh ayahnya. Hela kemudian menuju ke brankas Asgard dan menggunakan Asgard's Eternal Flame atau api abadi untuk memulihkan seluruh pasukannya dan menghidupkan kembali serigala mengerikannya yang bernama Vernis. Dan mereka mulai bangkit. Sementara itu Thor yang berada di penjara bawah tanah Sakar. Thor meminta bantuan Valkyrie tapi Valkyrie tidak mau membantunya malah meninggalkannya. Ini saatnya Thor bertarung, di Sakar merupakan tempat pertarungan antara orang-orang buangan. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan yang mereka mau. Thor sudah memasuki ruangan pertandingan dengan penampilan baru yaitu rambut pendek. Tak lama kemudian pesaing Thor dipanggil. Dan Thor sudah bersiap-siap melawan saingannya itu yang juga merupakan juara bertahan di pertarungan itu. Thor kaget karena yang keluar adalah Hulk. Dan ia merasa senang. Pada saat Loki melihat yang keluar adalah Hulk, ia berusaha melarikan diri, tetapi dicegat oleh Grandmaster. Akhirnya Loki duduk menonton pertandingan itu. Sementara itu Thor menanyakan keadaan Hulk dan curhat tentang senjatanya yang sudah hancur. Hulk hanya melihatnya seperti tidak mengenalnya. Hulk mulai menyerang Thor, tetapi Thor berusaha menenangkan Hulk. Akhirnya Thor meladeni Hulk. Karena Grandmaster tidak ingin melihat favoritnya kalah, ia menekan perangkat kecil yang ada di leher Thor, agar Thor jatuh. Saat Hulk melompat ke udara untuk menghancurkan Thor, Thor mengangkat tangannya menahan serangan Hulk dari udara tetapi tiba-tiba penglihatannya menjadi hitam. Sementara itu di Asgard, rakyat Asgard tidak mau tunduk dan berusaha menjebol masuk ke dalam istana. Lalu Hela mengangkat Skurge menjadi algojonya. Hela menuju jembatan Bifrost, dan melihat pedangnya sudah tidak ada di tempatnya. Lalu ia memerintahkan mereka mengumpulkan rakyat-rakyat yang tersisa. Banyak yang menyelamatkan diri dengan berlari ke hutan. Ternyata pedang itu telah diambil oleh Heimdall yang bersembunyi di perbukitan dan sekarang melindungi warga sipil yang melarikan diri dari Asgard. Kembali ke Thor. Thor sudah terbangun di suatu ruangan yaitu kamar milik Hulk. Lalu Thor berbicara dengan Hulk menanyakan ia menggunakan apa ke sini, ternyata ia menggunakan Quinjet.
Thor berpikir ia dapat menggunakan Quinjet itu untuk kembali ke Asgard. Tapi ia tidak bisa kemana-mana karena alat yang dipasang di lehernya. Pada saat Hulk pergi untuk berlatih, Thor mencoba memanggil Heimdall untuk melihat keadaan sekitar Asgard. Dan ternyata Heimdall mendengarnya dan mengajaknya pergi ke Asgard. Keadaan di Asgard sudah menjadi kacau, mereka membutuhkan Thor secepatnya. Thor mengatakan pada Heimdall, ia ingin kembali tetapi ia tidak tahu sedang berada di mana. Heimdall menyuruh Thor jika ingin ke Asgard, Thor harus memasuki gerbang yang paling besar. Kemudian Thor kembali. Thor berusaha melepaskan alat yang ada di lehernya. Terjadi perkelahian antara Hulk dan Thor di kamar Hulk. Lalu Thor mengatakan bahwa bumi membencinya, Hulk berhenti menyerang Thor dan ia menjadi sedih. Thor menyesal telah mengatakan itu dan meminta maaf. Keesokan harinya Valkyrie Dayang mengunjungi Hulk. Dan pada saat itu juga Thor meminta bantuan Valkyrie. Thor menceritakan bahwa Odin telah mati dan Hela telah kembali. Ia memohon agar Valkyrie dapat membantunya. Valkyrie adalah rakyat Asgard yang merupakan bagian dari kelompok elit perempuan yang dikirim untuk melawan Hela dan dari semua hanya dia yang tersisa. Thor mengalihkan perhatian Valkyrie dan berhasil mencuri alat untuk melepas kontrol yang tertempel di lehernya. Setelah terbuka alat itu, Thor pergi menuju Quinjet untuk kembali ke Asgard. Ternyata Hulk mengejarnya dan mendapatkan Thor di dalam Quinjet. Hulk berusaha masuk dan ia merusak separuh Quinjet. Hulk berusaha menangkap Thor, lalu Thor memutarkan pesan dari Black Widow untuknya. Mendengar pesan itu Hulk bisa berubah kembali menjadi Banner. Banner menanyakan tentang Sokovia di mana pertandingan Avengers Age Ultron. Thor menjelaskan bahwa itu sudah berlalu 2 tahun lalu. Ternyata selama ini Hulk memegang kendali atas hidup Banner. Sementara di tempat Grandmaster, ia sangat marah karena jagoan favoritnya telah hilang dan ia menuduh bahwa Thor yang menculiknya. Loki dan Valkyrie mencari muka di depan Grandmaster. Mereka bersaing akan menemukan Thor dan Hulk. Lalu terjadi perkelahian antara Loki dan Valkyrie. Loki baru melihat tanda Valkyrie di badan milik Valkyrie. Kemudian Loki menggunakan kekuatannya, membuat Valkyrie mengingat pertemuan terakhirnya dengan Hela. Valkyrie tersadar dan memukul Loki. Sementara itu Banner masih mengkhawatirkan dirinya. Dan Thor berusaha menenangkan Banner. Kemudian mereka bertemu Valkyrie dan Valkyrie mengajak mereka ke suatu tempat. Valkyrie dan Banner saling tidak menyadari bahwa mereka seperti saling mengenal satu sama lainnya. Valkyrie berencana membantu Thor untuk kembali ke Asgard. Dan mereka mulai mengatur rencana. Loki yang sedang diikat oleh Valkyrie menawarkan bantuan bahwa ia dapat memasukkan mereka ke garasi pesawat milik Grandmaster, karena ia memiliki kodenya. Tapi mereka takut pada Loki, karena mereka semua pernah akan dibunuh oleh Loki. Valkyrie terus memperhatikan Banner karena menurutnya Banner tidaklah asing buatnya. Thor, Banner dan Valkyrie mulai menjalankan rencana mereka. Valkyrie bertugas membebaskan semua tahanan dan melengkapi mereka dengan persenjataan. Sementara itu Thor dan Loki mengambil pesawat untuk kembali ke Asgard. Sesampainya di garasi pesawat, Loki berusaha kabur sendiri meninggalkan Thor dan yang lainnya. Dan ternyata Thor seperti sudah membaca jalan pikiran Loki. Thor memasangkan alat kejut ke badan Loki tanpa disadari oleh Loki. Thor membuat Loki pingsan dengan alat kejut itu, dan meninggalkan Loki di garasi pesawat. Pasukan Grandmaster mengejar pesawat yang dicuri oleh Thor, sementara Valkyrie menghalangi pasukan Grandmaster menggunakan pesawatnya. Mereka berusaha melawan pasrah pasukan Grandmaster. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dari pasukan Grandmaster dan masuk ke dalam lubang yang sudah diperintahkan oleh Heimdall. Sementara itu di Asgard, Skurge sudah mengumpulkan sisa rakyat Asgard, lalu ia menanyakan siapa yang mencuri pedang Bifrost dan jika tidak ada yang mengaku akan dihukum secara acak. Karena kesal tidak ada yang mengaku, Hela mengambil acak warga Asgard untuk dieksekusi. Saat Skurge akan mengangkat kapaknya untuk mengeksekusi, tiba-tiba seseorang maju memberitahukan bahwa ia tahu di mana pedang Bifrost itu berada. Sementara itu Thor, Banner dan Valkyrie sudah berhasil masuk ke Asgard. Mereka lalu menyusun rencana. Sementara itu di tempat lain, Hela sudah hampir mendekati tempat persembunyian Heimdall dan warga Asgard lainnya. Hela berhasil menghancurkan dan masuk ke tempat itu, ternyata sudah kosong karena mereka sudah kabur menuju Bifrost. Singkat cerita, Thor sudah berada di kerajaan Asgard dan sambil menunggu Hela, ia duduk di kursi tahta kerajaan. Tak lama kemudian Hela datang karena ia sudah mendengar bahwa Thor sudah datang. Hela dan Thor terlibat saling beradu pendapat dan berakhir dengan pertarungan. Sementara itu Heimdall mengajak sisa dari rakyat Asgard menuju jembatan Bifrost. Mereka dihalangi oleh Fenris yang merupakan peliharaan milik Hela.
Heimdall melihat itu dan ia menyuruh para warga untuk berlari kembali ke Asgard karena Fenris mulai lari ke arah mereka. Di atas pesawat, Banner dan Valkyrie berusaha menghalangi Fenris yang mendekati rakyat Asgard dan menembaki mereka. Pada saat akan kembali ke Asgard, para rakyat Asgard ketika kembali ke Asgard ternyata di sebelah sana mereka dihalangi oleh pasukan-pasukan Hela. Jadi mereka terjebak di jembatan Bifrost. Sementara itu di dalam istana Thor dan Hela masih saling mengalahkan. Lalu Hela menebaskan pedangnya kepada Thor dan menyebabkan Thor kehilangan satu matanya. Kembali ke jembatan Bifrost, para rakyat Asgard melawan pasukan milik Hela, sedangkan Banner dan Heimdall berusaha membunuh Fenris. Kemudian Banner berinisiatif menjadi Hulk. Ia menjatuhkan diri ke bawah, tapi ternyata dia belum juga menjadi Hulk, dan Fenris semakin mendekat ke rakyat Asgard. Sebelum mencapai rakyat Asgard, tiba-tiba Fenris ditarik oleh seseorang dan ternyata itu adalah Hulk. Valkyrie yang melihat dari atas baru menyadari bahwa Banner adalah Hulk. Oleh sebab itu ia merasa tidak asing karena pernah melihatnya. Sementara itu Thor diarahkan oleh Hela untuk melihat kekacauan yang terjadi di jembatan Bifrost. Saat rakyat Asgard, Heimdall, Hulk dan Valkyrie berjuang untuk keluar dari jembatan Bifrost. Tak lama kemudian Loki, Kok dan pejuang lainnya yang berasal dari Sakar sudah datang untuk membantu yang lain dalam menyelamatkan dunia. Loki memerintahkan para rakyat Asgard untuk masuk semua ke dalam pesawat. Sementara para rakyat Asgard masuk ke pesawat, Loki dan yang lainnya berusaha menghadang pasukan Hela yang mulai mendekat. Thor disiksa oleh Hela, karena Thor merasa ia tidak bisa mengalahkan Hela tanpa bantuan Mjolnir miliknya dan ia pasrah. Tetapi ketika Thor menutup mata, seperti muncul Odin di sebuah padang rumput. Thor berkeluh kesah bahwa ia tidak sanggup mengalahkan Hela jika tidak menggunakan palu miliknya. Odin hanya menanyakan apakah dia dewa palu sehingga kekuatannya ada di palu. Dan Odin mengatakan bahwa palu yang dibawanya selama ini itu hanya mengendalikan kekuatannya dan fokusnya, bukan kekuatannya. Tapi Thor merasa putus asa karena merasa sudah terlambat mempertahankan Asgard. Odin berkata kepada Thor bahwa Asgard itu bukan sebuah tempat tapi yang dimaksud Asgard itu adalah rakyatnya. Dan saat ini rakyat Asgard memerlukan bantuan Thor. Dan Thor merasa ia tak sekuat Odin, tetapi Odin meyakinkan Thor bahwa Thor malah lebih kuat darinya. Seketika itu juga Thor langsung membuka matanya dan mengeluarkan kekuatannya menggunakan petir, karena Thor merupakan dewa petir. Seketika itu juga, Hela terlempar jauh. Setelah melempar Hela, Thor langsung pergi menuju jembatan Bifrost untuk membantu rakyat Asgard melawan pasukan Hela. Thor, Loki, Valkyrie, Heimdall, dan Kok bersatu untuk mengalahkan Hela serta pasukannya. Sementara Skurge ketakutan melihat semuanya, ia menyesal karena sudah membelot dari Asgard. Dan ia menyelamatkan dirinya dengan ikut masuk ke pesawat secara sembunyi-sembunyi. Hela menyusul Thor ke jembatan Bifrost. Thor bersama Valkyrie dan Loki bersatu melawan Hela. Loki menyuruh Thor untuk menahan Hela hingga rakyat Asgard naik ke pesawat semuanya. Tetapi Thor mengatakan semakin lama Hela berada di Asgard, akan semakin ia bertumbuh menjadi kuat, dan pasti akan memburu mereka, jadi sekaranglah saatnya untuk menghentikan Hela. Thor merasa mereka tidak dapat menghentikan Ragnarok tetapi mereka harus mengalahkan Ragnarok. Thor memerintahkan Loki bergegas pergi ke brankas Asgard dan meletakkan mahkota Surtur di atas api suci. Loki segera berangkat, sedangkan Thor serta Valkyrie berusaha menangani Hela. Semua rakyat Asgard sudah naik ke atas pesawat, Thor memerintahkan mereka untuk pergi tapi mereka dihalangi oleh pasukan-pasukan Hela. Pasukan Hela naik ke pesawat, rakyat Asgard ketakutan. Lalu Skurge mengorbankan dirinya demi Asgard, ia turun dari pesawat melawan pasukan-pasukan Hela. Dan akhirnya pesawat rakyat Asgard dapat terbang. Ketika Hela melihat perbuatan yang dilakukan oleh Skurge, Hela menjadi marah dan ia melemparkan pedangnya ke Skurge dan membuat Skurge mati. Loki berhasil masuk ke brankas Asgard, lalu mengambil mahkota Surtur. Seperti biasanya, Loki juga mengincar batu Infinity Stone, niat jahatnya muncul untuk mencuri batu itu. Loki berhasil memasukkan mahkota Surtur ke dalam api suci dan membuat Surtur bangkit dan menghancurkan Asgard. Hulk yang melihat dari kejauhan bahwa Surtur menghancurkan Asgard menjadi marah, Hulk langsung melompat memukul Surtur. Dan Hulk terlempar di dekat Thor dan Valkyrie, bergegas Thor mengajak Hulk untuk segera pergi. Hulk lalu mengangkat Thor dan Valkyrie menuju ke pesawat bersama rakyat Asgard. Sementara itu Hela menjadi marah pada Surtur karena telah menghancurkan Asgard. Hela berusaha menghalangi Surtur, tetapi kekuatan Surtur tidak terkalahkan. Hingga Hela hancur bersama Asgard.
Akhirnya Thor, Heimdall, Loki, Valkyrie, Borg serta rakyat Asgard berhasil lolos. Meskipun Thor masih kesal karya kota mereka, Asgard harus hancur, tetapi ia bahagia karena ia berhasil menyelamatkan rakyatnya yang merupakan arti Asgard sendiri. Thor akhirnya memenuhi takdirnya sebagai Raja Asgard. Dan permintaan pertamanya adalah mereka menuju bumi. Serta sesampainya di sana mereka akan membuat Asgard mereka sendiri di sana. Oke lah teman-teman, demikianlah alur cerita tentang Thor Ragnarok, dan aku berharap kalian suka. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada saran atau masukan bisa langsung ke kolom komen ya. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.